Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang membawakan materi timbulan dan komposisi sampah di warung makan. Ya, jadi di sini saya sebagai moderator dan kelompok ini beranggotakan Oktaviana sebagai kolek materi, Nida Amalia Hasana sebagai penyusun materi, Dwinanda Fitra sebagai editor video, Fardan Sahrul sebagai editor video, Jefsion Arumpone sebagai presenter, Dini Nur Intan sebagai presenter, dan Yuhi Ramadan sebagai presenter. Jadi untuk slide selanjutnya mungkin Saudara Yuhi bisa dibacakan. Baik, terima kasih saudaraku Fardan Sarul. Jadi saya di sini akan melanjutkan materi ini. Jadi yang pertama pendahuluan, yaitu lorem ipsum dollar sit amet, konsekutor edipsing elit. Kedua, metodologi, prosedur pengambilan dan analisis data. Kemudian hasil dan pembahasan. Timbulan sampah warung makan, komposisi sampah warung makan, upaya mengurangi timbulan sampah. Kemudian terakhir penutup, kesimpulan, dan saran. Next. Pendahuluan. Sampah makanan atau food waste merupakan makanan yang dapat dikonsumsi manusia tetapi tidak dikonsumsi dan dibuang dengan alasan-alasan tertentu. Sementara Bon et al. 2013 memberikan definisi sampah makanan sebagai makanan yang dapat dimakan dan untuk manusia tetapi dibuang, hilang, rusak atau dikonsumsi hewan dan termasuk bagian yang tidak dimakan. Sampah makanan mulai menjadi isu di berbagai negara karena berbagai dampak yang ditimbulkan. Menyatakan bahwa sampah makanan berdampak pada ketahanan pangan, lingkungan, dan ekonomi. Banyak 1,3 miliar ton bahan makanan yang layak untuk dikonsumsi, sepertiga dari produksi pangan dunia, terbuang di sepanjang rantai pasokan makanan. Dari tahap produksi hingga konsumsi. Jumlah makanan yang terbuang tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan 1/8 populasi global yang mengalami kekurangan pangan dan gizi. Selain itu, jumlah tersebut juga dapat mengurangi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan global yang meningkat 50% hingga 70% pada tahun 2050. Sampah makanan yang dibuang begitu saja ke tempat pembuangan sampah atau TPA tanpa adanya perlakuan yang tepat dapat menjadi sumber metana yang menyebabkan pemanasan global. Menurut IPCC 2007. Sampah makanan yang ditimbun di tempat pembuangan akan dikonversi menjadi metana, yang merupakan gas rumah kaca dan berpotensi pada pemanasan global 21 kali lebih besar dari CO2. Selain itu, Lewis Barrias 2011 menambahkan bahwa sampah makanan cenderung terdegradasi lebih cepat, metana yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan bahan organik lainnya yang ditimbun di tempat pembuangan sampah dibandingkan bahan organik lainnya yang ditimbun di tempat pembuangan sampah. Membuang sampah makanan sama dengan membuang sumber daya. Secara ekonomi, sampah makanan menyebabkan adanya kerugian ekonomi yang digunakan untuk menghasilkan makanan seperti pengadaan bahan baku makanan, air, energi, dan sebagainya. Next. Pengambilan data dilakukan selama 8 hari, sesuai dengan SNI 193964-1994.
BSN 1994. Prosedur pengambilan data sampah makanan adalah 1. Masing-masing warung makan diberikan 1 kantong plastik untuk menampung sampah makanan sisa konsumsi, mulai dari warung makan tersebut buka hingga menjelang tutup. 2. Makanan yang telah terkumpul dari masing-masing warung makan kemudian dilakukan penimbangan menggunakan timbangan digital dengan ketelitian 1 gram. Timbulan sampah dihitung berdasarkan satuan berat per warung makan, kilogram per warung. 3. Sampah makanan dipilih berdasarkan komponennya, yaitu nasi, sayur, dan lauk untuk menghitung komposisi sampah makanan per warung makan. Data sampah makanan yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan perhitungan timbulan sampah warung makan dengan persamaan matematis yang mengacu pada SNI 1994 tentang metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan. Timbulan sampah makanan per tahun ditentukan dengan mengalihkan timbulan sampah per hari dengan jumlah dalam 1 tahun pada saat hari kuliah aktif 217 hari seperti pada persamaan berikut. TTS sama dengan TS kali D. Keterangan TTS sama dengan timbulan sampah Kg per TH. TS total timbulan sampah warung makan. D. Jumlah hari pada setiap kondisi dalam 1 tahun hari per TB. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Jefferson. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkannya. Selain timbulan sampah juga dihitung komposisi sampah makanan. Pengukuran komposisi sampah merupakan pemilahan berdasarkan komponen dari sampah makanan. Misalnya, nasi, sayur, lauk, dan komponen lainnya. Menurut SNI 1994, komposisi makanan diukur dengan cara menimbang masing-masing komponen sampah makanan yang telah dipilah setelah diperoleh berat komponen sampah, kemudian dibagi dengan berat total sampah makanan keseluruhan. Hasil perhitungan timbulan dan komposisi sampah makanan kemudian dianalisa secara deskriptif. Rumus menghitung komposisi sampah makanan adalah sebagai berikut. Persen komposisi sama dengan BI TBI dikali 100%. Keterangannya, BI merupakan berat komponen sampah warung makan atau satuannya kilogram. TBI juga merupakan total berat sampah keseluruhan warung makan. Sampel penelitian juga melibatkan pengunjung warung makan sebagai konsumen. Pengambilan sampel responden konsumen dilakukan dengan teknik incidental sampling. Menurut Sugiono, teknik incidental sampling dilakukan berdasarkan kebetulan, yaitu siapa yang secara kebetulan ditemui dapat menjadi sampel penelitian. Oleh karena itu, pada penelitian ini, siapa saja konsumen yang ditemui di masing-masing jenis sampel warung makan dapat dijadikan sebagai responden konsumen. Sampel responden konsumen dalam penelitian ini diperoleh sebanyak 75 responden. Kita masuk ke hasil pembahasan. Timbulan sampah makanan warung makan dihitung berdasarkan sisa makanan yang masih layak dimakan, tetapi tidak habis dikonsumsi oleh pengunjung atau konsumen. Berdasarkan hasil analisa timbulan sampah pada warung makan diperoleh timbulan sampah per tahun seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Yang pertama, warung makan Padang. Timbulan sampah yang dihasilkan yaitu 5,536 kg per hari dan 1.201 kg per tahun. Warung makan kedua yaitu warung makan Sunda.
timbulan sampah yang dihasilkan yaitu 5,036 kg per hari dan 1093 kg per tahun. Yang ketiga, warung makan Tegal. Timbulan sampah yang dihasilkan 8,502 kg per hari dan 1.845 kg per tahun. Yang keempat, warung makan ala carte. Timbulan sampah yang dihasilkan yaitu 10,338 kg per hari dan 2.243 kg per tahun. Jadi totalnya dari 4 warung makan ini timbulan sampah yang dihasilkan dalam per hari yaitu 29,413 kg per hari dan dalam per tahun dapat menghasilkan 6.383 kilo per tahun. Jadi jumlah hari efektif dalam setahun yaitu 217 hari. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dini Norintan. Sekian itu. Baik, saya akan melanjutkan. Komposisi sampah makanan warung makan menurut Cobanogious et al. 1993 dalam Raharjo dan Giovanni 2015. Komposisi sampah menyatakan komponen-komponen yang terdapat pada sampah, biasanya dinyatakan dalam persen berat dan digunakan untuk menentukan peralatan yang diperlukan. Sistem manajemen dan perencanaan dalam pengelolaan sampah. Komposisi sampah makanan warung makan terdiri dari 3 komponen, yaitu nasi, sayur, dan lauk. Besarnya komposisi sampah makanan masing-masing jenis warung makan ditunjukkan pada gambar 1. Komposisi sampah makanan. Upaya untuk pengelolaan sampah. Pada tahun 2015, United States melalui Environmental Protecting Agency (FPA) mencetuskan suatu sampah makanan yang dikenal dengan konsep food recovery hierarchy. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi sampah makanan dan melindungi lingkungan akibat dampak negatif dari sampah makanan. Konsep food recovery hierarchy berbentuk piramida terbalik yang menunjukkan urutan prioritas tindakan yang dilakukan terhadap sampah makanan. Tindakan yang menjadi prioritas utama dalam konsep tersebut adalah pengurangan sampah makanan dari sumbernya. Pada penelitian ini, sumber sampah makanan adalah warung makan yang di dalamnya melibatkan produsen atau pemilik warung dan pengunjung warung makan sebagai konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa mengurangi sampah makanan sisa konsumsi dari warung makan bukan hanya tanggung jawab konsumen yang secara langsung mengkonsumsi makanan, namun warung makan juga memiliki peran untuk membantu mengurangi timbulan sampah dalam hal penyajian makanan kepada konsumen. Kebijakan atau aturan dapat diterapkan di warung makan sebagai upaya untuk mengurangi sampah makanan, sisa konsumsi konsumen. Beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya mengurangi timbulan sampah makanan warung makan adalah: 1. Menerapkan cara penyajian nasi secara prasmanan. 2. Menerapkan pilihan porsi nasi. 3. Melakukan kampanye tentang sampah makanan. Kesimpulan. 1. Timbulan sampah makanan warung makan sebesar 29.413 kg per hari atau 6.383 ton per tahun. Komposisi sampah makanan terbesar adalah nasi sekitar 70% dari total sampah makanan. 2. Penyajian nasi secara prasmanan menghasilkan rata-rata jumlah sisa nasi per hari paling kecil dibandingkan cara penyajian lainnya. 3. Upaya pengurangan sampah makanan sisa konsumsi konsumen yang dapat dilakukan dari sisi warung
makan antara lain menerapkan penyajian nasi secara prasmanan, melakukan kampanye tentang sampah makanan dan menerapkan perbedaan porsi nasi pada warung makan. Saran, 1. Kebiasaan menyisakan makanan pada konsumen merupakan persoalan perilaku yang tidak mudah untuk diubah. Selain melakukan upaya pengurangan sampah makanan, perlu juga dilakukan kajian tentang upaya pemanfaatan dari timbulan sampah makanan. Hal itu perlu dilakukan untuk mengurangi volume sampah di tempat pembuangan sampah dan dapat meningkatkan nilai guna dari sampah tersebut. 2. Perlu adanya kebijakan lokal mengenai cara penyajian nasi di warung makan, agar upaya pengurangan sampah makanan khususnya nasi dapat terwujud. Daftar pustaka, Jurnal Kajian Timbulan Sampah Makanan Warung Makan oleh Desi Ulansari, Ekayani, Lina Karlinasari. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.